lubuk berensa Nun Sewu berensa niku obat tikus nek kula ngarani. Mergi napa sawah kula boten dipangan tikus, kula sukane obat berensa. Ning kalih Pak Suci iki boten oleh. Kudu obat tikus ning pengusir boten pokoke ya obat, nyatane ya ora dipangan kula ngoten. Jadi semuanya dengan adanya niku alhamdulillah untuk program seperti ini sudah berjalan kira-kira 1 tahun yang lalu sudah berjalan menginjak RT1, RT2. Jadi semuanya sudah berjalan, ini sudah dibagikan kepada warga kita termasuk petani di Dusun Sukoyono 5 kaitannya untuk bentuk mall dan gereja. Yang lainnya belum, itu pakai adanya lumbung ya, lumbung, dan karena itu kata-kata lumbung berarti di situ tempat sesuatu dan itu dibutuhkan oleh anggotanya. Dan nanti kejelasan selanjutnya mungkin apakah perlu kesepakatan dari kita dinamakan lumbung mall, apa lumbung PRLB atau lumbung bagaimana. Paling tidak kita harus juga sepakat apa yang harus ada di lumbung itu. Kalau boleh kami tawarkan dan kami minta izin kepada Bapak Kepala Dinas, yang pertama-tama nanti dalam karena ini kita dimulai ya, tanaman itu pemula atau petani pemula, kita buatkan mall dasar dulu. Mall dasar itu yang berbahan dari leri atau air degan, itu air kelapa. Kemudian setelah kita mampu membuat mall dasar, ditingkatkan menjadi mall plus ya, mall plus. Mall plus ini hampir mirip dengan mall dasar, tapi sudah ada bahan yang digunakan untuk sebagai pembuatan VOC-nya. Dalam hal ini, leri atau air kelapa sudah diganti dengan urin, baik itu urin sapi atau urin kambing atau urin kelinci, terserah apa yang ada di wilayah masing-masing. Jadi kami menyebut 618 hektar sampai 780 lah kan itu. Berarti kita over target. Nah, akan tetapi nanti pada tahun 2023 ini kita di target 2000 hektar. Buat teman-teman penyuluh, kita semangat, kita target 2000 hektar kan itu. Ya memang beliau-beliau ini pelaku sendiri kan itu. Memang pertanian ramah lingkungan ini adalah dari awal untuk pertanian kita yang menuju organik. Kalau jenengan ingin ke organik, monggo itu teman-teman adik kita di Jatirejo itu sudah organik, dan di titik sudah turun sertifikat organiknya yang ngopro. Kita nanti yang menuju seperti itu kan gitu. Memang kalau untuk organik, kalau kita langsung organik, saya yakin petani sekedap. Kita bertanam lingkungan dulu. Kenapa bertanam lingkungan? Gini, pertama adalah untuk mengatasi masalah pupuk. Pupuk kita Pak, subsidi itu dari yang saya usulkan, luas lahan di Ngawi itu kita hanya dapat 36%. Kalau kita bagi 36% dari dapat itu pasti bagi yang kurang, pasti kan juga bermasalah. Gitu. Dengan kekurangannya kalau lari ke pupuk non subsidi, saya yakin tidak akan untung. Gitu Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk memperbaiki tanah kita. Tanah kita ini kita sudah kerjasama dengan UNS, kita lab, kita cek organiknya itu tinggal 0,01 ya, jadi 0,2 sebagainya. Nah, itu sudah rusak, sudah di tempat indah hijau ini. Kita adil apa ya seperti itu. Terus yang ketiga adalah untuk mengurangi biaya produksi. Jadi dengan pertanian ramah lingkungan berkelanjutan ini, insya Allah biaya produksinya akan turun dari kalau kita pakai kimia murni. Dengan harga berapapun, oke lah, katakanlah harga 5.000 panen, itu insya Allah sudah untung. Tapi alhamdulillah ini teman-teman kita yang ada di ini sudah panen daerah Mandingan
Kemarin kami beli ke sana, ini yang kombi harganya 6.000 kan 661. Kalau yang dos itu 57, 58, 56 sebenarnya itu yang dos. Ini saat ini ya. Ini nanti panen raya mesti mudu, itu mesti itu. Itu namanya hukum ekonomi yang melimpah pasti mudu, pasti. Jadi itu Pak Bu. Jadi nanti monggo kita diskusi di sini. Itu Dan saya nanti bisa mewakili Gapotan desa masing-masing yang diundang hadir hari ini, itu terkait dengan rencana tadi rapat kecil Pak Dinas, rencana Gapotan itu mau mempadatkan mall VOC ke Potan di desa masing-masing terkait dengan pembagian pupuk itu. Nah ini yang jelas kita masih terkendala dengan payung hukum. Untuk sekiranya nanti bisa di rekomendasi, harapannya itu bisa matur ke Pak Bupati itu biar lebih cepat itu tadi Pak Dinas. Jadi harapannya kompetes. Oke, ya seperti ini. Tapi sebenarnya kalau perlu kebaikan, kalau kesepakatan nggak masalah. Oke. Tapi ya nyuruh sewu itu jangan dipaksa. Akan tetapi insya Allah kalau mengerti, sudah ngerti. Saya ingat loh Pak. Kemarin kami hitung-hitungan di sini, monggo Pak Suci disampaikan hitung-hitungan 1/4 hektar itu sudah pakai petanaman lingkungan dan yang tidak. Oke. Yang tidak. Saya yakin kalau petani itu ngerti, yakin berarti aku ada selisih, pasti ikut ke ramah lingkungan. Oke. Malah syukur-syukur yang bisa organik kaya dari Rejo pun ini kerja dengan tangketi pasti lebih wis kok enek pupuk aku lah masalah iya Pak nggih tapi gagah dia ya gitu pupuk dihapus gak apa-apa karena wis gak pakai pupuk sama sekali wis organik gitu dan dengan harga berapapun dengan organik ini ya untung. Mungkin lainnya nggak untung, kalau pakai kimia, beliaunya untung. Enggak Pak? Dilaksanakan. Nanti mungkin kami itu bisa organik semua. Jadi kita untung sebetulnya kalau tanam organik. Kalau mau studi banding ke Jatirjo silakan, di sana ada mentik wangi itu 8,6 hektar. Itu sudah organik semua. Sudah organik dari Lesos. Setiap tahun diinfeksi dari Lesos. Ya, itu memenuhi kebutuhan ASN. Nanti berikutnya mungkin kalau sudah lancar akan difasilitasi oleh Pak Bupati atau siapapun nanti bisa. Nah, untuk ramah lingkungan Pak, ini mohon ada kebijakan dari untuk pembenahan tanah dulu itu apa? Nanti setelah generatif, vegetatif itu apa? Jadi kita punya acuan petani itu. Kalau tidak diberi acuan nanti waktu generatif di vegetatif, selainnya di nanti akan membuat petani bingung. Itu harus direkomendasikan lah dari dinas maupun nanti dari Sarasana. Dari kami seterusnya. Jadi jauh 1 tahun sudah saya pakai mall termasuk pembuatan dari kelompok tani Sri Agung diikut oleh PPAH Dusun Sukowiyono 5 ini. Jadi saya sudah 1 tahun lewat 1 MT 1 niki sampun pakai mall, tidak pakai zat kimia apapun bentuknya. Saya tidak mengenal sekarang. Ini menurut saya sing betul zat kimia ini boten kula nyinggung perasaan panjenengan boten, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Jadi untuk hama di sawah saya tidak akan mengenal. Biar gunung segone tonggo-tonggone ini dengan adanya itu kaitannya dengan teman saya atau
teman perangkat itu sudah mengikuti dengan arahan atau anjuran dari PPH Dusun Plesungan ini, termasuk Mbah Mutin niku napa bengkoke niku awor gandeng dalem nggih kula boten dipangan tikus nggih boten dipangan wereng nggih Mbah Mutin niku pangan tikus ajur mumur itu kena apa tunggal dalem gitu. Itu kan pun baik dari pupuknya dan inseknya itu semua pun. Tapi kalau di semi organik itu mungkin bisa berkurang dari pupuk kimianya atau dari inseknya. Kalau di tempat kami Pak, di kelompok Sri Agung ini baru bisa dikatakan semi organik karena penggunaan pupuk kimianya itu masih menggunakan 50%. Katakan umpama ini saya hitung seperempat bau, itu di sini biasanya tuh kalau tengah kental. Ini awalnya baru berani mengurangi dari 50 kilo. Itu. Lalu selanjutnya kalau penggunaan insek itu memang mulai awal sampai musim ini itu sudah tidak menggunakan insek sama sekali Pak. Bedanya itu. Di sini kalau saya hitung yang perlakuan pool kimia mulai dari biaya garap, ya. Biaya garap itu mulai dari galengan, traktor, mungkin benih, biaya daun, tanam, pupuk, dan mungkin perawatan matun, terus obat, mungkin herbisida dan biaya panen. Itu kalau saya hitung seperempat bau itu total biaya habis Rp2.845.000. Itu belum termasuk kalau yang sewa lahan Pak. Kalau ditambah sewa lahan, kalau di sini umumnya seperempat ya 1 hektar itu 4.300.000 sehingga kita bagi 6 1.400.000 sehingga totalnya pengeluaran biaya adalah Rp4.245.000. Itu kalau yang perlakuan pool kimia. Sedangkan perlakuan semi organik ini hanya dikurangi penggunaan pupuk kimia. Kalau terima dari subsidi, kalau di sini saya bagikan seperempat bau 1 sak Pak Kadis ya. Jadi 1 sak, ini hanya 1 sak saja. Terus yang inseknya maupun herbisnya tidak menggunakan, sehingga total biaya ada Rp1.855.000. Sehingga kalau ditambah sewa lahan 1.400.000 ketemunya 3.255.000. Itu ada selisih 1 juta. Bisa dengar.